Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Namanya siapa? Aliskan Nucahyani, Dari program studi apa? Kesehatan Masyarakat. Aku mau tanya nih tentang demokrasi sistem pemilihan langsung di Indonesia. Menurut Kakak, apa pendapat Kakak tentang sistem pemilihan langsung di Indonesia? Menurut saya, sistem pemilihan langsung itu baik karena masyarakat bisa memilih pemimpin secara langsung sesuai dengan pilihan masing-masing. Jadi suara rakyat benar-benar ikut menentukan siapa yang akan jadi pemimpin nanti. Apakah pemilihan langsung ini sudah memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memilih pemimpin? Menurut saya, sudah, karena semua warga negara yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk memberikan suara tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, dan status sosial. Lalu menurut Kakak, apa kelebihan dan kekurangan sistem pemilihan langsung? Untuk kelebihannya, masyarakat bisa memilih pemimpin yang dianggap paling baik dan pemimpin menjadi lebih bertanggung jawab kepada rakyat. Sedangkan kekurangannya, menurut saya, biaya pemilu cukup besar. Kadang muncul politik uang dan masih ada masyarakat yang memilih karena ikut-ikutan atau kurang memahami calon yang dipilih. Apakah sistem pemilihan langsung masih sesuai dengan Sila keempat Pancasila dan mengapa? Masih sesuai sih, karena walaupun sila keempat menekankan musyawarah dan perwakilan, tujuan akhirnya tetap untuk mendengarkan dan menghargai suara rakyat. Pemilihan langsung juga merupakan salah satu cara agar rakyat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin secara demokratis. Menurut Kakak, apakah sistem ini masih relevan untuk diterapkan di Indonesia saat ini? Menurut saya masih relevan banget ya, karena sistem ini tetap cocok diterapkan karena memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin. Namun pelaksanaannya perlu terus diperbaiki agar lebih jujur, adil, dan bebas dari kecurangan seperti politik uang. Oke, makasih ya Kak. Selamat malam Bapak, maaf mengganggu waktunya. Saya di sini ingin mewawancarai tentang sistem pemilihan langsung yang ada di Indonesia. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Saya Mubarok. Oke, untuk pertanyaannya yang pertama, apa pendapat Bapak tentang sistem pemilihan langsung yang ada di Indonesia? Di Indonesia mengenal demokrasi, di mana demokrasi ada dua ya, demokrasi langsung dan tidak langsung. Nah, sementara ini langsung melalui pemilihan umum yang bebas, langsung, rahasia. Langsung artinya seluruh warga yang sudah memenuhi syarat itu bisa memberikan haknya untuk memilih. Nah, kelebihannya warga bisa langsung ya melihat dan membaca dan memilih ya pemimpin yang akan ditunjuk. Nah, sedangkan kelemahannya kemungkinan karena kesibukan, karena pekerjaan atau karena sakit sehingga tidak mampu datang memilih secara langsung. Itulah di Indonesia yang mengenal dua ya, karena demokrasi ini kan demo itu rakyat, rasi itu kekuasaan, jadi kekuasaan rakyat oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Itu kira-kira. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan yang kedua. Apakah pemilihan langsung sudah memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memilih pemimpin? Untuk sementara ini ya, masyarakat langsung bisa melihat calon-calon pemimpin yang menurut pilihannya, sehingga ini akan memberikan suasana demokrasi di Indonesia dengan baik dan jujur. Ya, itu sementara begitu. Menurut Bapak, apa kelebihan dan kekurangannya pada sistem pemilihan langsung? Kekurangan dan kelebihan dari pemilihan langsung yang ada di Indonesia ini yang melalui pemilihan umum ya. Kelebihannya warga atau rakyat diberi kesempatan
secara langsung untuk memilih calon pemimpinnya, ya, sehingga ini bisa memberikan nuansa demokrasi yang benar-benar adil, ya. Nah, kelemahannya ini kemungkinan ada beberapa hal yang pemilu ini bisa diartikan ada sedikit ya kecurangan atau penyelewengan, ya, yang mungkin tidak terdeteksi, sehingga kadang-kadang demokrasi ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, seperti di negeri ini yang menganut demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat. Tuh. Terus selanjutnya, apakah sistem pemilihan langsung masih sesuai dengan sila keempat Pancasila? Alasannya kenapa? Ya, pemilihan langsung ini masih sesuai karena menganut demokrasi Pancasila, yaitu sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, ya, dimana kita juga salah satunya memilih anggota dewan sebagai perwakilan kita yang kita tunjuk, ya, untuk menyalurkan aspirasi untuk kepentingan kita. Nah, sehingga nanti akan dimusyawarahkan di dalam parlemen, di dalam dewan, sehingga terwakili suara-suara kita, sehingga kita tidak perlu semuanya, ya, seluruh warga menyampaikan aspirasinya, cukup perwakilan. Terus sementara musyawarah dan mufakat itulah yang masih, ya, relevan untuk di negeri kita ini. Selanjutnya, yang terakhir, menurut Bapak, apakah sistem ini masih relevan untuk diterapkan di Indonesia pada saat ini? Saya pikir masih, ya, demokrasi ini, ya. Karena di menganut negara-negara lain ada demokrasi yang berbeda-beda, termasuk liberal dan sebagainya. Kalau negara kita masih cukup mewakili, ya, pemilihan umum ini dengan merupakan pemilihan langsung, ya, yang akan memberikan edukasi kepada kepada warganya, sehingga dia bisa langsung mengenal, ya, siapa nanti yang akan memimpin negeri ini. Jadi saya rasa itu masih cukup relevan untuk saat ini. Halo Kak, selamat malam. Boleh perkenalan dulu siapa namanya? Malam, perkenalkan nama saya Niltana Zuarahak. Kalau boleh tahu sekarang Kakak bekerja sebagai apa? Saya bekerja di salah satu admin e-commerce. Oke, boleh minta waktunya sebentar ya Kak Oke. untuk wawancara beberapa pertanyaan mengenai politik di Indonesia ini. Oke. Tentang pemilu. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira apa pendapat Kakak tentang sistem pemilihan langsung di Indonesia ini? Menurut saya sistem ini bagus untuk demokrasi karena rakyat itu memegang kekuasaan penuh untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, menurut Kakak, apakah pemilihan langsung di sini tuh sudah memberikan kesempatan yang sama untuk masyarakat dalam memilih pemimpin? Secara hukum, sistem pemilihan langsung ini sebenarnya sudah adil ya Kak. Namun jika terlihat di kenyataan lapangan, sistem ini itu belum sepenuhnya setara karena adanya ketimpangan pendidikan dan ekonomi, di mana kelas masyarakat bawah itu kurangnya pendidikan, yang dimana mereka itu kurang mendapatkan edukasi masalah politik, sehingga pilihan mereka kerap kali tidak murni dari hati, melainkan dari iming-iming partai politik itu sendiri Kak. Oh iya, betul sih, kurang lebihnya memang seperti itu ya Kak kalau di Iya. Indonesia ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira menurut Kakak apa kelebihan dan kekurangan dari sistem pemilihan langsung di Indonesia? Karena kan Indonesia masih menganut sistem pemilihan langsung yang secara tradisional ya Kak, belum menjadi digital seperti itu. Sisi positif dari sistem ini itu banyaknya pemimpin muda, di mana
mereka itu bisa langsung mendekati sesama kepada rakyatnya, Kak. Kemudian kekurangannya itu tugas dari petugas pemilu itu sangat berat dan melelahkan karena harus mengurus jutaan pemilih secara serentak. Oh iya. Untuk yang selanjutnya, menurut kakak ya, apakah sistem pemilihan langsung masih sesuai dengan sila keempat Pancasila? Terus alasannya kira-kira mengapa? Menurut saya sudah sesuai sih, karena sila keempat itu kan mengutamakan kepentingan rakyat ya. Ya betul. Pemilu itu kan melibatkan rakyat, di mana musyawarahnya itu dilakukan oleh wakil rakyat yang terpilih oleh parlemen. Oh iya. Oke, lalu untuk yang pertanyaan terakhir kak, kira-kira menurut kakak, apakah sistem ini tuh masih relevan untuk diterapkan di Indonesia hingga saat ini? Masih sih, tetapi mungkin harus diperbaiki ya ke depannya, karena sistem ini itu paling cocok untuk menjaga kebebasan rakyat. Mungkin aturan hukumnya harus dipertegas agar bisa memberantas korupsi pemilu. Oh iya benar, apalagi di Indonesia masih banyak politik uang ya. Iya. Kak? Oke, mungkin cukup segitu aja pertanyaan dari saya, dan terima kasih ya kak untuk waktunya. Iya, sama-sama. Selamat malam Ibu, maaf mengganggu waktunya. Saya di sini ingin mewawancarai perihal pemilihan langsung yang ada di Indonesia. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Ibu siapa? Namanya Mbak Rina. Ya baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa pendapat Ibu tentang sistem pemilihan langsung yang ada di Indonesia? Ya, pemilihan langsung itu keterbukaan buat masyarakat, buat kita untuk memilih pemimpin yang akan kita pilih ke depannya, menjadi bisa memilih langsung pimpinan kita gitu. Bisa bagaimana sifatnya, bagaimana kita bisa tahu langsung gitu. Oke, selanjutnya itu, apakah pemilihan langsung sudah memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya? Semuanya haknya sama dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, berhak sama untuk mendapatkan pemilihan langsung pimpinan mereka masing-masing ya, kecuali mereka tidak terdaftar, misalnya dengan bawa identitasnya gitu ya. Itu aja sih. Oke, selanjutnya menurut Ibu, apa kelebihan dan kekurangannya pada sistem pemilihan langsung? Kelebihannya kita bisa lihat pimpinan yang kita akan pilih, karakternya, sifatnya segala macam, itu kelebihannya. Jadi kita tahu pimpinan yang akan kita pilih. Kekurangannya mungkin ada sebagian yang waktunya nggak ada karena kan biasanya cara kerja. Yang kedua tidak terdaftar di database, walaupun itu juga bisa menunjukkan KTP-nya. Oke, selanjutnya, apakah sistem pemilihan langsung masih sesuai dengan sila keempat Pancasila? Alasannya kenapa? Karena itu kan kerajaan Indonesia, itu semuanya berhak. Jadi sesuai dengan sila keempat, semuanya masyarakat seluruh yang ada di seluruh Indonesia berhak mendapatkan, berhak bisa memilih pimpinannya, pemimpin yang dia pilih langsung. Jadi seluruh masyarakat di seluruh Indonesia berhak untuk memilih langsung pimpinan kita. Oke, yang terakhir, menurut Ibu, apakah sistem ini masih relevan untuk diterapkan di Indonesia? Ya mungkin ya masih, cuman harus adanya pengawasan. Pasti ada kecurangan, data tidak valid pasti ada. Jadi sistemnya yang lebih lebih ketat lagi untuk pengawasan. Sistem itu dari daerah ke pusat itu kan semuanya proses pengantaran, karena barangnya kotak suara itu kan dibeli langsung tuh. Jadi harus adanya pengawasan
lebih apa namanya, lebih ketat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Nunik. Perkenalkan, nama saya Anggita Prahantari dari program studi kesehatan masyarakat. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Pada wawancara ini dilakukan untuk keperluan tugas atau perkuliahan mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung. Dengan izin Ibu Nunik, saya akan mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Langsung saja yang pertama ya, yaitu apa pendapat Ibu tentang sistem pemilihan langsung di Indonesia? Baik, menurut pendapat saya, sistem pemilihan langsung itu merupakan suatu bentuk demokrasi yang memberikan hak rakyat untuk menentukan pemimpin secara langsung. Jadi rakyat bisa secara langsung memilih pemimpin yang punya kualitas, pemimpin yang punya visi misi, pemimpin yang bisa, di mana visi misinya itu bisa membawa kemajuan rakyat ke sejahtera yang lebih maju, dan sistem ini memperkuat kedaulatan rakyat karena setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, tentunya yang sudah memenuhi syarat dalam memilih tersebut. Lalu yang kedua, apakah pemilihan langsung sudah memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memilih pemimpin? Pada dasarnya untuk pemilihan langsung ini di negara Indonesia ini ya sudah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negaranya yang memiliki hak pilih, tentunya yang saya katakan tadi yang pada pertanyaan pertama, bisa yang mempunyai atau yang telah memenuhi syarat-syarat untuk memilih. Lalu menurut Ibu, apa kelebihan dan juga kekurangan sistem pemilihan secara langsung? Kelebihannya ada, kekurangannya juga banyak. Karena kenapa? Pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Karena apa? Proses pemilihan ini kan merupakan proses yang terus-menerus, yang apabila pendidikan politik masyarakat itu lebih baik dan masyarakat menjadi seorang yang cerdas dalam memilih itu, ya akan memberikan kelebihan tersendiri. Artinya bahwa dalam pemilihan secara langsung ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat legitimasi pemimpin, dan mendorong akuntabilitas kepada rakyat. Tetapi tentunya juga banyak kekurangan karena proses pemilihan langsung ini di Indonesia ini kan berlangsung belum lama ya, baru pada era zaman pada pemimpin SBY. Nah itu yang baru pertama. Jadi meskipun itu merupakan suatu kelebihannya ada, kekurangannya juga masih banyak. Tetapi apabila masyarakat itu mendapatkan pendidikan politik yang terus-menerus, mungkin akan menjadi lebih baik. Kekurangannya di mana pada saat selama proses sampai sekarang ini? Ya kekurangannya antara lain banyak penyelenggara yang tinggi potensi politik, atau politik uang, atau polarisasi masyarakat. Artinya bahwa polarisasi masyarakat itu artinya bahwa pendidikan politik itu belum menyentuh kepada masyarakat. Seperti apa polarisasi ini? Apabila dalam pemilihan itu misalnya contohnya pemimpin mereka tidak menang, akhirnya menjadi satu pertengkaran, atau mungkin bisa jadi saya katakan tadi polarisasi. Padahal satu pemilihan itu kan ya sudah, kalau sudah selesai berarti kita harus mengikuti apa legitimasi dari pemimpin yang terbaru, dan mau tidak mau kan kita sebagai masyarakat harus mengikuti legitimasi dari pemimpin tersebut. Itu adalah yang sekarang masih terjadi. Lalu apakah sistem
pemilihan secara langsung ini masih sesuai dengan sila keempat Pancasila, dan mengapa? Kalau saya lihat-lihat ya, saya amati, menurut saya sih bahwa pemilihan langsung ini masih sesuai dengan sila keempat daripada Pancasila, karena masih mencerminkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin. Artinya apa? Bahwa rakyat itu bisa memilih langsung terhadap pemimpin yang mereka anggap calon pemimpin yang berkualitas. Namun pelaksanaannya, apabila ini dilakukan dan apabila pelaksanaan itu dilaksanakan dengan baik, artinya apa pelaksanaannya dengan baik? Harus tetap mengedepankan musyawarah, terus kebijaksanaan, kejujuran, kepentingan bersama, bukan sekedar persaingan untuk memperoleh suara terbanyak. Itu sebenarnya teori yang ada dalam sila keempat itu sangat bagus. Itu aja sih. Dan menurut Ibu, apakah sistem ini masih relevan untuk diterapkan di Indonesia saat ini? Saat ini, menurut saya ya sistem pemilihan langsung masih relevan sih. Kalau menurut saya masih sangat relevan malahan, karena memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan negara ya. Namun sistem ini memang terus dan harus diperbaiki, baik itu melalui pendidikan politik, melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Apa sih pelanggaran pemilu? Banyak sekali, tentang politik uang, tentang black campaign, tentang hoax, yang bahkan hal itu akan menyebabkan membelokkan pemilu, di mana untuk mencari pemimpin yang cerdas dan legitimate menjadi berkurang. Terima kasih atas respon yang sudah Ibu berikan. Terima kasih juga atas waktu dan ketersediaannya untuk menjadi narasumber dalam wawancara ini. Mohon maaf juga apabila ada kekurangan atau pertanyaan saya yang kurang berkenan. Semoga Ibu Nunik selalu sehat dan sukses. Terima kasih Ibu.